Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Lestari dengan NIM 2204344 dari Departemen Informasi, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas di mata kuliah Hukum Regulasi pada bab usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Nah, dalam materi ini ada 3 subbab yang akan dibahas. Yang pertama adalah pengertian dari UMKM itu sendiri, yang kedua adalah jenis-jenis dari UMKM, dan yang ketiga adalah persoalan hukum bisnis terkait dengan UMKM. Langsung saja. Mengenai UMKM, kita kilas balik kepada krisis ekonomi Indonesia tahun 1998. Apa sih yang terjadi pada krisis ekonomi yang pada tahun 1998, yaitu krisis moneter, dan apakah dampak terbesarnya adalah terjadinya inflasi? Bisa kita lihat dari gambar di sini, ada sebuah kurva menunjukkan naik turunnya suatu mata rupiah kita, yaitu mata rupiah Indonesia. Nah, lebih lanjutnya, dari kasus krisis moneter Indonesia pada tahun 1998, dapat ditarik kesimpulan yang bisa dijadikan sebuah pembelajaran bagi kita. Yang pertama yaitu besarnya peranan kapitalisme dalam pemerintahan Indonesia terkait ekonomi juga. Yang kedua yaitu kurangnya pengawasan dan strategi. Dan ketiga yaitu pembengkakan utang perusahaan makro karena akibat dari besarnya peran kapitalisme dalam pemerintahan. Nah, yang menjadi latar belakang apa ya yang menjadi latar belakang dari krisis moneter, dan juga menjadi awal mula kenapa pemerintah lebih peduli kepada UMKM Indonesia. Yang pertama itu dari yang terjadi 3 kasus yang sudah disebutkan di awal tadi, terjadilah inflasi besar-besaran, yaitu turunnya mata uang kita. Akibatnya apa? Banyak perusahaan yang bangkrut, dan tentunya tingkat pengangguran juga meningkat. Nah, dari krisis moneter yang terjadi ini, maka pemerintah harus membuat rancangan strategi dan kebijakan pembangunan yang komprehensif dan jangka menengah ataupun jangka jauh. Salah satu bentuk aktualisasi atau implementasi daripada rancangan strategi dan kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan munculnya pembangunan atau pengembangan usaha mikro kecil dan menengah atau yang kita kenal dengan UMKM. UMKM itu apa sih? Adapun pengertiannya, yang pertama adalah menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. UMKM itu sendiri terdiri dari usaha kecil dan usaha menengah. Nah, usaha kecil apa? Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang bukan merupakan cabang dari usaha menengah atau usaha besar. Sedangkan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang bukan merupakan cabang dari usaha besar ataupun usaha kecil. Lalu bagaimana dengan jenis-jenisnya? Adapun klasifikasi UMKM dilihat dari nilai PKM-nya, yang pertama adalah usaha kecil dan mikro, maksimal 200 juta. Dan usaha menengah dari 200 juta sampai dengan 10 miliar. Sedangkan usaha besar di atas 10 miliar. Adapun klasifikasi UMKM dilihat dari jumlah tenaga kerjanya, yang pertama adalah usaha kecil dan mikro, 1-4 orang, usaha menengah 20-99 orang, dan usaha besar di atas 99 orang. Lalu bagaimana dengan karakteristiknya? Karakteristik usaha mikro antara lain, 1, jenis barang atau komoditi usahanya tidak selalu tetap. Sewaktu-waktu dapat berganti atau fluktuasi. Yang kedua, tempat usahanya tidak selalu menetap. Sewaktu-waktu dapat berpindah. Dan yang ketiga, belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usahanya. Dan yang keempat adalah sumber daya manusianya atau SDM-nya ataupun pengusahanya belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai. Yang kelima, tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah. Dan yang keenam, umumnya belum terdapat akses kepada perbankan. Namun sebagian sudah mendapatkan akses kepada lembaga keuangan non-bank. Dan yang ketujuh, umumnya UMKM atau usaha mikro ini tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya yang termasuk UMP atau MPP. Lalu bagaimana dengan karakter khusus usaha mikro? Usaha mikro sebelumnya itu secara umumnya. Lalu bagaimana dengan karakter khususnya? Perputaran usaha dari usaha mikro itu cukup tinggi. Kemampuannya menyerap dana dalam situasi krisis ekonomi kegiatan usaha masih tetap berjalan bahkan terus berkembang. Yang kedua,
usaha mikro itu tidak sensitif terhadap suku bunga. Dan yang ketiga, usaha mikro tetap berkembang walau dalam situasi krisis ekonomi dan moneter. Dan yang keempat adalah, pada umumnya, usaha mikro itu berkarakter jujur, ulet, lugu, dan dapat menerima bimbingan asal dilakukan dengan pendekatan yang tepat. Bagaimana contoh usaha mikro? 1. Usaha tani pemilik dan penganggapnya perorangan, peternak, nelayan, dan pembudidaya. Yang kedua, contohnya adalah industri makanan atau minuman, pengolahan kayu dan rotan, serta pandai besi pembuat alat-alat. Dan yang ketiga adalah usaha perdagangan seperti usaha kaki lima ataupun pedagang di pasar. Yang keempat itu seperti peternak ayam, itik, dan perikanan. Dan yang kelima adalah usaha-usaha perbengkelan, salon kecantikan, ojek, ataupun penyedia. Sedangkan karakteristik usaha kecil yang pertama adalah jenis atau barang komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap dan tidak gampang berubah. Lokasi atau tempat usahanya kebanyakan itu sudah menetap dan tidak berpindah-pindah. Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana. Keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga dan sudah membuat neraca usaha. Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas termasuk NPWP, sumber daya manusianya atau pengusahanya juga sudah memiliki pengalaman dan pengetahuan dalam berwirausaha yang cukup. Sebagian usaha kecil itu sudah memiliki akses ke dalam perbankan dalam keperluan modal, dan sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti bisnis plan. Contoh usaha kecilnya itu seperti apa? Yaitu seperti usaha tani yang memiliki tenaga kerja, pedagang di pasir yang sebagai agen, dan pengrajin industri makanan atau minuman, kayu dan rotan, industri rumah tangga, industri pakaian jadi, maupun industri kerajinan tangan. Selanjutnya itu peternak ayam, itik, dan perikanan, serta koperasi berskala kecil. Sedangkan karakteristik usaha menengah yang pertama yaitu umumnya memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur, dan lebih modern, serta pembagian tugas yang lebih jelas, baik itu bagian keuangan, pemasaran, maupun produksi. Yang kedua, telah melakukan manajemen keuangan dan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan dalam kegiatan auditing, penilaian, pemeriksaan, termasuk oleh perbankan. Yang ketiga, telah melakukan aturan dan pengelolaan organisasi pemburuan, telah ada jam sostek, pemeliharaan kesehatan, dan lain sebagainya. Lalu, sudah memiliki segala persyaratan legalitas, antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat usaha, pemeliharaan NPWP, dan upaya pengelolaan lingkungan, dan lain-lain. Sudah memiliki akses terhadap sumber-sumber pendanaan perbankan, serta telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik. Bagaimana dengan contohnya? Seperti usaha pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, yang skalanya sudah skala menengah. Selanjutnya, usaha perdagangan, grosir, termasuk kegiatan yang sudah melakukan ekspor-impor, usaha jasa EMKL atau ekspedisi muatan kapal laut, garmen, dan jasa transportasi taksi dan bus antar provinsi. Yang selanjutnya adalah usaha industri makanan, minuman, elektronik, dan logam. Serta yang terakhir adalah usaha pertambangan batu gunung untuk konstruksi dan marmer buatan. Lalu mengenai UMKM sendiri, tentunya terus mengikuti revolusi industri dari Indonesia sendiri. Bagaimana dengan UMKM di era 4.0 atau yang kita kenal di zaman kita sekarang? Bagaimana dengan fokus utamanya? UMKM di era 4.0 memiliki fokus utama diantaranya 3. Yang pertama adalah short time to market, yang artinya siklus ekonomi yang lebih singkat dibanding dengan UMKM terdahulu, di mana produk lebih kompleks serta volume data yang lebih besar. Yang kedua adalah increased flexibility, yaitu masa produksi yang lebih terindividualisasi, pasar yang relatif, serta produktivitas yang tinggi. Dan yang ketiga adalah boost in efisiensi, yaitu efisiensi energi dan sumber daya yang menjadi faktor kompetisi yang kritikal atau diutamakan. Lalu bagaimana dengan karakteristik dari UMKM di era 4.0? Yang pertama yaitu kehadiran disruptive teknologi. Disruptive teknologi hadir begitu cepat dan pesat, sehingga memberi ancaman bagi industri-industri raksasa. Maksudnya yaitu industri-industri terdahulu yang produksinya bersifat massal. Yang kedua adalah perubahan ukuran perusahaan. Di era yang baru ini, ukuran perusahaan tidak terlalu besar, namun perusahaan tersebut lebih lincah
dalam memanfaatkan teknologi dan informasi atau yang kita kenal tidak gaptek terhadap kemajuan yang ada di lingkungannya. Dan bagaimana dengan revolusi UMKM itu sendiri? Revolusi 4.0 tentunya mempengaruhi di bidang ekonomi. Beberapa model bisnis dan pekerjaan di Indonesia telah terkena dampak dari arus digitalisasi tersebut atau dari revolusi 4.0. Adapun contohnya seperti toko konvensional mulai tergantikan dengan toko online marketplace. Seperti yang kita lihat di gambar ini, dulu itu toko itu tuh berbentuk nyata, sedangkan sekarang itu sudah marketplace. Salah satunya seperti Tokopedia ataupun Shopee ataupun beberapa macam lainnya. Yang kedua yaitu di bidang transportasi. Dulu taksi dan ojek tradisional yang mayoritas digunakan oleh masyarakat, namun sekarang sudah digantikan dengan mode transportasi online seperti Gojek, Grab, Maxing, dan lain sebagainya. Dan terkait dengan UMKM di revolusi 4.0, bagaimana dengan analisis opportunity dan triknya? Untuk triknya sendiri, secara global, era industrialisasi digital menghilangkan 1-1,5 miliar pekerjaan sepanjang tahun 2015 sampai dengan 2025 perkiraannya, karena digantikan posisi manusia dengan mesin. Dan untuk opportunity-nya, era digitalisasi berpotensi memberi peningkatan net tenaga kerja hingga 2,1 juta pekerjaan hingga 2025. Dan trik yang kedua atau kelemahannya, diestimasi bahwa 65% murid sekolah dasar di dunia akan bekerja kepada pekerjaan yang belum pernah ada hari ini dari sumber US Department of Labor. Dan yang opportunity yang kedua adalah terdapat potensi berkurangnya emisi karbon hingga 26 miliar metrik ton dari industri dengan sumber World Economic Forum. Nah, ini dia beberapa wajah ekonomi revolusi industri akibat 4.0. Yang pertama ada marketplace seperti Bukalapak, Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah sharing ekonomi. Yang ketiga adalah smart applications. Dan yang keempat adalah e-education. Saat ini berbagai macam kebutuhan manusia banyak menerapkan dukungan internet dan dunia digital sebagai wahana interaksi dan transaksi. Ini sepenuhnya bukan merupakan suatu dampak negatif dari digitalisasi atau revolusi 4.0, melainkan bagaimana kita sebagai penggunanya dapat mengambil sisi positif dari perkembangan digitalisasi yang terjadi di lingkungan kita. Mengenai UMKM sendiri, sudah di awal sudah dibahas bahwa sebenarnya mengenai pengawasan UMKM itu penting untuk menghindari adanya krisis moneter lagi. Nah, sebenarnya apa sih peran UMKM itu dalam suatu pemerintahan atau keadaan ekonomi di suatu negara? Adapun beberapa perannya, yang pertama, sebagai penyangga perekonomian, yaitu dapat kita lihat bahwa jumlah pengusaha yang semakin meningkat. Seperti salah satunya dari data 2018, yaitu jumlah pengusaha sudah sampai 58,97 juta. Yang kedua yaitu peningkatan produk domestik bruto, penyumbang devisa, penerimaan pajak yang meningkat bagi pemerintahan, dan penyerapan tenaga kerja, yaitu menurunkan tingkat tenaga kerja di negara kita. Yang kedua adalah supplier bagi konsumen ataupun perusahaan besar, sebaliknya juga pelanggan bagi perusahaan besar-besar, bagi bagian-bagian dari rantai distribusi juga mengalami peningkatan pendapatan. Lalu, mengenai UMKM sendiri tentunya tidak berjalan begitu mulus, dan juga tentunya mengalami beberapa persoalan terkait dengan hukum bisnis yang dijalannya. Pertama yaitu terkait modal usahanya, yang mungkin masih lebih susah. Dan yang kedua adalah bagaimana pengusaha dari UMKM itu sendiri masih kurang informasi atau kurang tahu cara membesarkan bisnisnya. Yang ketiga yaitu kurang inovasi produk. Dan yang keempat adalah kesulitan dalam distribusi dan pemasaran. Yang kelima, belum terlalu memanfaatkan pemasaran online. Yang keenam, tidak adanya branding atau merek produk. Yang ketujuh, tidak memberikan perhatian pada pelanggan dengan program loyalitas. Yang kedelapan, mengandalkan pembukuan secara manual. Yang kesembilan, tidak memiliki mentor. Yang kesepuluh, tidak memiliki izin usaha resmi. Nah, persoalan yang saya bacakan ini tidak seluruh UMKM mengalaminya, di mana ada beberapa UMKM yang begitu lincah dalam mengikuti inovasi dalam perkembangan zaman. Beberapa persoalan ini dihadapi oleh beberapa UMKM yang mungkin masih tertinggal dengan adanya revolusi 4.0. Karena itu, kita sebagai mahasiswa perlu mengambil peranan penting dan lebih memperbanyak literasi kita terhadap perkembangan zaman. Bagaimana
caranya dan bagaimana peran dari universitas sendiri. Tentunya universitas harus lebih banyak menggerakkan mahasiswanya dengan uh, penyelesaian masalah, dengan mengikuti organisasi atau ekstrakurikuler, dan juga lebih kepada peningkatan skill, bukan hanya terfokus pada kemampuan berpikir dan analitik. Nah, itu saja materi yang bisa saya paparkan pada materi kali ini. Atas banyak salah katanya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.